warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, sehat semua ya ini ya? Ya. Baik, agar mata kuliah ini ilmu kita bermanfaat, kita awali dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah kawan-kawan, hari ini saya menegaskan, namun sebelumnya supaya nanti komunikasi kita lancar, maka saya perkenalkan nama singkat saya adalah Mudayat SPD MM. Sehingga nanti silahkan nanti menghubungi saya di IG saya, di nomor HP saya untuk komunikasi. Saya kira kita terbuka dan kita nggak ada masalah untuk kesulitan apapun. Untuk berikutnya kawan-kawan, saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah pemasaran. Nanti akan saya sampaikan RPS-nya ya. Sebagaimana yang kami sampaikan di di layar, kita bagi RPS selama 1 semester. Jadi nanti ada 14 tatap muka dan 2 ada UTS dan UAS. Ya, sehingga nanti harapan saya materi RPS dan kontrak perkuliahan ini betul-betul kita bisa jalankan dengan baik dan tuntas, itu yang terpenting. Sedangkan nanti perkuliahan kita dengan menggunakan sistem ada tugas individu, ada tugas kelompok, dan nanti juga ada presentasi dan juga nanti ada praktek. Sehingga harapan saya nanti kita lebih kepada implementatif ilmu-ilmu kita, ilmu pemasaran kita yang bisa kita pakai baik di dalam dunia kerja maupun di masyarakat secara umum. Ya, kawan-kawan, kembali kepada materi pemasaran. Pemasaran saya istilahkan adalah jiwa perusahaan. Mengapa saya katakan jiwa perusahaan? Karena pemasaran itulah yang mendatangkan customer. Dengan banyaknya volume customer, maka otomatis volume penjualan juga makin baik, makin tinggi. Ya, dengan makin tinggi ya otomatis pasti profitabilitasnya juga makin baik. Makanya saya katakan bahwa pemasaran adalah jiwa. Begitu jiwanya tidak ada, pemasaran tidak jalan, otomatis kita akan jauh dengan customer, jauh dengan masyarakat, ya, bidang apapun, bidang apapun. Oleh karena itu, saya tegaskan kawan-kawan bahwa konsep pemasaran adalah proses. Nah, ini ya saya tekankan. Proses keseluruhan sosial dan manajerial yang masing-masing pihak mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan dan penawaran produk yang bernilai bagi pihak lain. Jadi ibaratnya bahwa produsen dan konsumen itu harus terjadi transaksional, ya. Supaya apa? Ada yang namanya hubungan antara produsen itu saling membutuhkan. Ya, jadi produsen menyediakan produk baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan keinginan customer. Makanya saya terus terang menekankan bahwa bisnis itu tidak terlepas dari 5C. 5C, yaitu yang pertama adalah customer, yang kedua ada kompetitor,
yang ketiga adalah competition, yang keempat adalah company, yang kelima adalah change. Nah, ini 5C. Lah, dengan kita memahami elemen bisnis 5C, harapannya apa? Strategi pemasarannya juga tepat. Ya, jangan sampai nanti strategi pemasaran dianggap baik, tetapi sesungguhnya tidak tepat sasaran. Ya, bicara masalah customer ini betul-betul penting sekali, karena bisnis itu kan sesungguhnya kan berjual, menjual. Nah, kalau menjual berarti harus tepat sasaran, apa yang kita jual dan cocok dengan keadaan, kondisi, kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen. Nah, kembali pada konsep, di situ proses ada penawaran, ada penciptaan, berarti produsen menciptakan produk, bisa barang, bisa jasa untuk bisa memenuhi atau bernilai transaksi kepada konsumen. Nah, ini saya kira penting, karena apa? Konsumen itu ibaratnya adalah raja. Customer is the king, raja. Nah, karena raja itu kan menang milih ya, menang memilih. Begitu banyak persaingan yang begitu kompetitif, yang hiper kompetitif. Nah, contoh misalnya di Surabaya saja, coba kita hitung, nggak usah industri besar, warkop saja yang sering saya sampaikan, ya, UMKM itu begitu membludaknya. Dulu kalau jual kopi itu kan hanya ada 1, 2, 3 aja. Sekarang coba kita hitung, Surabaya Utara saja sudah berapa warkop, yang besar-besar maupun yang menengah atau yang kecil. Surabaya bagian timur, daerah Mer, daerah Rungkut, berapa itu yang jualan tentang kopi-kopi kekinian. Surabaya Tengah, Surabaya Barat sampai Surabaya Selatan, luar biasa. Ini kita ngomong Surabaya, belum sampai di luar Surabaya. Artinya apa, kawan-kawan? Bisnis apapun sekarang itu tidak terlepas dari competition, persaingan. Lah, begitu persaingan berebut pasar, maka jangan pernah meninggalkan keinginan atau demandnya customer. Nah, ini penting, jangan nanti sampai keliru. Maka dari itu, kembali pada konsep pemasaran, bahwa manajemen pemasaran merupakan bagian konsep pemasaran yang berupa proses perencanaan, pelaksanaan, menentukan harga, promosi, distribusi, ya, supaya bisa memuaskan customer. Makanya dikenal dengan istilah marketing mix, yang dikenal dengan 4P, ya kan? Produk, price, place, dan promotion. Nah, ini intinya marketing mix atau bauran pemasaran itu ya tidak terlepas dari 4P. Ini adalah teorinya Philip Kotler. Sekali lagi saya ulang, yang pertama produk. Nah, produk ini betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kira-kira kalau orang Surabaya butuh apa? Oh, kebanyakan butuh misalnya ya kebutuhan pangan, dunia pertanian. Lah, maka Sidoarjo itu tempatnya pertanian. Ya, tempatnya pertanian. Bisa jadi tengkulaknya produsennya dari Sidoarjo dijual ke Surabaya. Sebaliknya, orang Sidoarjo butuh yang namanya teknologi. Lah, tempat teknologi di Surabaya. Nah, ini bisa semacam join. Nah, karena di Surabaya butuh segala sesuatu, sayuran, makanan dari suplai dari Sidoarjo. Sebaliknya Sidoarjo disuplai dari Surabaya terkait dengan teknologi. Nah,
ini berarti kita sudah paham. Belum nanti kita ngomong tentang pemasaran global antar negara misalnya. Kalau kita sering ekspor ke Cina, kita sering ekspor ke, kalau Amerika sekarang lagi tarif tinggi ya, agak berat ini kira ekspor impor di Amerika sekarang tarif ekspor itu sangat tinggi ya. Mungkin bisa kita siasati di ASEAN dulu misalnya. Ini kalau kita ngomong pemasaran global tentu harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di India ya makan sapi itu kan larangan ya, maka jangan sampai kita menjual daging sapi di India, jelas tidak laku. Karena budayanya di sana, kepercayaan di sana adalah terkait dengan ya daging sapi tidak diperbolehkan. Nah ini kita harus ganti apa? Oh ternyata cocok daging ayam. Nah ini berarti kita ekspor ayam sebanyak-banyaknya ke India. Sebaliknya kalau di Indonesia misalnya tidak ada masalah, misalnya terkait dengan daging ya tidak ada masalah. Nah ini salah satu begitu pentingnya kebutuhan konsumen yang harus kita penuhi. Ya tadi tentang produk barang atau produk jasa. Ya kalau sudah tahu produk maka pricing policy ini penting. Kebijakan menentukan besaran tarif, besaran harga. Nah, maka kita klasifikasikan customer itu intinya ada 3 lapis. Lapis pertama paling tinggi namanya ya customer berdaya beli tinggi. Ada customer berdaya beli menengah, ada customer berdaya beli rendah. Nah ini harus perilaku customer, perilaku pasar kita harus jeli. Kalau tinggi customer yang lebih tinggi ini tidak ada masalah tentang pricing policy, menentukan harga tinggi tidak ada masalah. Tinggal bagaimana produk yang kita jual, ya seberapa desainnya, kualitasnya. Jadi orang-orang yang perilakunya tinggi, daya belinya tinggi, tidak ada masalah tentang masalah biaya, masalah harga tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menengah, ini sudah perhitungan harga. Kalau bisa nggak mahal-mahal, tapi baik. Itu perilaku customer menengah. Kalau bawah, sing penting murah, bisa beli, rusak beli lagi. Sing penting murah. Nah, ini sangat sensitif terkait dengan harga. Sangat sensitif. Makanya nanti kawan-kawan harus pinter menghitung biaya produksi. Bagaimana biaya produksi, harga pokok produksi. Kalau produk ini kita jual ke customer yang berdaya beli tinggi, tentu akan beda dengan customer yang berdaya beli tengah. Tentu akan beda lagi dengan customer yang berdaya beli rendah. Nah, ini penting sehingga klasifikasi konsumen harus matching dan klasifikasi pricing policy. Yang kedua tadi ya tentang setelah produk terus price. Setelah itu baru place tempat, sistem distribusi sekarang. Lah ini eranya digital marketing. Nah, ya, eranya semua serba digital. Makanya akhirnya sekarang mohon maaf kalau saya telusuri di Surabaya saja, mohon maaf toko-toko pada agak sepi. Bahkan ruko-ruko sebagian juga ditutup, bahkan dijual. Karena apa? Orang sekarang lebih banyak ke jual beli via online, aplikasi yang dikenal dengan marketplace online. Jadi sekarang toko tidak perlu besar-besar, yang penting gudangnya yang besar, tapi dipush dengan marketing digitalnya. Jangkauannya begitu luas dan
dan tidak terbatas memang. Bahkan dalam negeri, luar negeri tidak ada masalah sekarang. Ya, orang Surabaya Utara bisa kok membeli bubur di Surabaya bagian selatan. Bisa, tidak harus kita datang ke sana, tidak. Cukup aplikasi sudah bubur datang cepat karena armada GoFood, Gojek, Grab sudah luar biasa. Eranya sudah luar biasa. Dulu kita tidak menyangka sebelum COVID itu kita akan masih berpikir tentang digitalisasi. Begitu COVID nggak usah berpikir, wajib langsung menggunakan sistem digitalisasi sampai ke bawah sekarang. Jadi sistem penjual belian sekarang sudah ke digital marketing. Kalau kita ngomong tentang tempat, place, distribusi. Jadi yang penting sekarang apa? Armada pengiriman barangnya. Orang sudah jarang ke toko sekarang itu. Kalau ke toko itu hanya sifatnya refreshing, jalan-jalan, hanya mengenal, melihat berapa harga, tiba-tiba paling ke mall-mall itu untuk bisa cari info-info. Tapi sebenarnya transaksinya sudah lebih banyak ke transaksi via online. Karena Anda duduk manis di tempat, sudah terjadilah transaksi. Pingin makan, pingin beli apa, sudah. Apalagi ini eranya era Anda, era anak-anak milenium, Gen Z apalagi, udah malas jalan-jalan. Dia lebih banyak ke IT, smartphone. Luar biasa. Anak-anak yang baru balita aja sudah pintar-pintar, canggih-canggih menggunakan aplikasi handphone ya. Saya kira itu. Jadi kembali lagi bahwa konsep pemasaran yang keempat adalah promotion. Lah promosi ini yang betul-betul harus kontinuitas, berkelanjutan. Baik itu below the line in promotion maupun above the line in promotion. Ada dua promosi. Promosi di atas, above the line, itu terkait dengan branding, terkait dengan citra, ya, membangun kepercayaan masyarakat, ya. Tapi kalau terkait dengan below the line in promotion, itu langsung menyentuh kepada masyarakat, langsung berjualan, langsung menawarkan, ya. Tidak hanya branding, jadi langsung membuat semacam pameran, itu ya, pameran atau bursa makanan, ya, ada event-event. Nah itu artinya itu sudah langsung transaksi, bahkan ada yang menawarkan barangnya door to door ke perumahan-perumahan, ya, sambil bawa barang, sambil bawa brosur, sambil pakai badut-badut, supaya menarik. Nah, sampai seperti itu. Ya, begitu uniknya, begitu menariknya. Ya itu, jadi kembali lagi ada 4P tadi marketing, ya, produk, price, place, dan promotion yang dikenal dengan marketing ini. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan apa yang saya jelaskan tadi? Ya, silakan. Dalam pemasaran ya, setiap pemasaran itu apakah ada target, misal target keuangan atau target customer atau target barangnya itu? Betul. Apa yang perlu kita targetkan yang pertama? Betul. Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Tepuk tangan dulu. Ada strategi yang namanya SPT. S itu segmented, P itu positioning, T itu targeting. Nah, ini strategi pemasaran SPT. Segmented berarti harus menentukan lapisan mana yang kita jadikan sasaran untuk menjual. Kita tentukan lapisan mana. Itu namanya segmen. Lapisan mana? Apakah usia balita? Apakah usia remaja? Apakah usia dewasa? Atau usia orang tua? Apakah laki-laki
apakah perempuan? Nah, ini harus tahu segmen. Apakah orang desa? Apakah orang kota? Maka harus dihitung posisi segmen geografinya, demografinya, ada riset. Nah, itu penting. Karena jangan sampai keliru juga. Betul pertanyaannya, apa perlu segmen? Harus perlu. Begitu kita itu menawarkan barang mahal, tapi kepada segmen bawah tidak laku. Walaupun baik dan tapi mahal tidak laku. Perilaku pasar bawah sing penting murah. Itu segmen. Tentukan ya, bisa dari segmen geografi, demografi, termasuk juga pendidikan, itu adalah segmen kita tentukan. Yang kedua adalah positioning, janji. Positioning janji. Ini sebenarnya nggak perlu saya sampaikan terkait dengan merek ya. Janjinya apa? Honda itu irit. Nah, mempositioningnya, pokoknya Honda yang caranya positioningnya irit. Yamaha terdepan dalam inovasi teknologi, misal begitu. Jadi setiap produk pasti punya unggulan, punya diferensiasi, ya, punya entitas, punya keunikan. Semakin banyak keunikan, maka entitas produk itu makin menarik. Itulah positioning. Dan ini harus ada. Jadi sama-sama jualan pecel, tapi nanti pecelnya harus unik-unik sendiri, harus unik. Posisinya apa? Misalkan condong pedas, condong manis, condong ada asinnya dan sebagainya. Ini kalau kita ngomong kuliner itu kan rasa, taste kan. Maka di situ harus ada ciri khasnya. Kalau kita ngomong UMKM di kuliner, kalau kita ngomong manufacturing atau barang, ya tentu harus punya keunikan. Merek A apa uniknya, merek B apa uniknya. Pokoknya semua produk harus punya positioning, punya daya ciri khas yang ditawarkan oleh ke masyarakat. Karena kalau nggak punya ciri khas, nggak punya entitas, nggak punya keunikan, nanti pasti berpikirnya masyarakat sama saja, akan begitu. Ya ini harus pintar-pintar mempositioningkan produk itu atau jasa itu. Yang ketiga target. Nah, ini karena target itu hubungannya dengan finansial, maka harus juga dihitung. Ada namanya HPP, harga pokok produksi. Ya, margin, profit marginnya berapa? Dihitung harga pokok produksinya sekian. Profit marginnya 5%, 10%, 20%, itu profit margin. Ya terkecil ya 5% lah, 5%. Nah, itu dihitung. Nah, supaya nanti price policy-nya juga tidak terlalu tinggi. Karena apa? Kalau terlalu tinggi ya akhirnya nanti di mata masyarakat daya belinya tidak menjangkau. Maka betul-betul harus pinter membuat target. Target saya adalah orang dewasa, laki-laki. Kira-kira di Surabaya ada berapa jumlahnya? Sampai jualan misalnya baju, misalnya dunia garment, itu juga harus ada hitungan. Makanya kalau di dunia perusahaan bisnis itu ada namanya RAPP, rencana anggaran pendapatan. Jadi biaya itu dimasukkan, ya biaya produksi sampai bahan mentah, bahan baku sampai jadi itu berapa, kemudian profit marginnya berapa. Lah itulah nanti terjadilah target penjualan. Bulan ini ditarget berapa penjualannya? Ya, makanya di situ ada sistem insentif atau bonus. Begitu bisa menjual tercapai 100%, maka ada bonus X%. Lebih dari 100% ada juga. Nah, itu namanya rewardnya. Reward seorang marketer itu pasti ada. Karena itu adalah stimulasi agar termotivasi, agar semangat.
begitu semangat ya harapannya penjualan semakin tinggi, target tercapai. Nah, itu harapannya. Sekali lagi saya ulang, STP, segmented positioning and targeting. Ya. Oke, saya kira beberapa materi ini sudah saya sampaikan, mungkin saya tambah satu lagi. Nah, ini ya, bahwa moto pemasaran adalah semangat memberi manfaat. Nah, ini. Jadi jangan sampai black marketing, pemasaran yang hitam, segala cara dilakukan. Laku pertama, laku kedua sudah tidak laku. Karena apa? Mohon maaf, banyak hal-hal yang disampaikan tidak menunjukkan apa adanya. Dengan kata lain, ya tidak jujur. Begitu tidak jujur, masyarakat akan yaitu tadi kalau bahasa Jawanya kapok, tak beli lagi. Padahal harapannya adalah dengan memberikan manfaat, maka nanti harapannya ada pembelian berulang. Ini yang penting. Jadi merawat konsumen itu jauh lebih penting. Karena apa? Getok tular dalam bahasa Jawa, dari mulut ke mulut ini jauh lebih efektif. Begitu kawan-kawan setelah merasakan makanan yang enak, yang nikmat, barang yang bagus, pasti akan bercerita ke Mayu, itu beli aja ke sana, beli aja, harganya murah tapi kuat dan sebagainya. Akan terjadilah betul, apalagi ibu-ibu RRI-nya tuh cepat, karena suka kumpul-kumpul, wah cerita ke temannya, akhirnya apa, beli rame, jadilah viral. Itu intinya bahwa masyarakat sebenarnya semangat memberikan manfaat produk, bahkan purna selesai produk itu masih ada garansi. Apa jaminan garansinya apa? Oh itu tambah senang, sehingga harapannya terjadilah pembelian berulang. Cari satu customer itu sulitnya minta ampun. Karena dalam satu riset dijelaskan bahwa apabila satu orang kecewa, maka dia akan ngomong kepada 15 orang tentang kekecewaannya. Itu ya. Satu orang yang kita buat kecewa itu bisa menyebarluaskan kekecewaannya kepada 15 orang. Ya. Sebaliknya, kita memberikan pencerahan manfaat kepada 10 orang, baru satu orang yang akan kembali pada diri kita, yang akan mau menyampaikan kebaikan, kemanfaatan produk kita. Artinya begitu sulitnya mencari customer. Tapi kalau hal yang buruk cepat, hal yang baik agak butuh energi, butuh waktu, butuh proses. Nah ini untuk pemasaran, maka jangan pernah nanti pemasaran hanya sesaat saja, nanti setelah itu ditinggalkan oleh masyarakat. Oke, sampai di sini sudah berapa waktu ya? Lebih dari setengah jam ya Mas? Nah, oke. Sekarang oke, materi cukup. Sekarang kita bagi dua kelompok ya. Kelompok sayap kanan terkait dengan apa namanya, saya ingin Anda memberikan contoh tentang produk dan price. Yang ini Anda memberikan contoh tentang price dan promotion. Oke. Ya, contoh. Oke, saya kira cukup ya. Cukup. Oke, sebelah sini kira-kira apa? Contoh produk dan price yang menarik menurut Anda. Bebas sektor apa saja, apa contoh yang pernah Anda amati? Ya, menurut saya Pak, terkait kopi keliling Pak, yang Kopi ada keliling. di Surabaya itu kan banyak. Hanya untuk minat pasar dari anak-anak Gen Z maupun milenial itu jadi lebih
Oke, saya tertarik memang. Luar biasa ya. Mungkin 1 tahun yang lalu belum banyak terkait dengan kopi keliling. Kami baru diskusi dengan anak-anak yang memiliki program di MBKM. Baru diskusi, ternyata langsung armada kopi keliling dengan menggunakan ya motor listrik atau sepeda listrik luar biasa. Termasuk di daerah kampus ini ada. Dan betul Mas, ini marak sekali. Ini kalau saya ibaratkan skoci itu Mas, yang langsung door to door. Ini berbahaya kalau kopi-kopi yang milenial itu kalau tidak pinter mengemas ya bisa jadi kalah dengan skoci ini yang langsung menyentuh masyarakat, orang haus langsung mampir dan harganya 5.008 sangat terjangkau. Dan saya sudah membeli di sekitar Perak itu, sebelah itu. Kok menarik ya saya beli? Ya enak juga ya Mas. 8.000. Coba saya bayangkan membeli kopi yang 50.000. Waduh, pernah ya? Pernah. Langsung saya seminggu nggak makan itu ya. Betul. 50.000 sekarang itu. Ya buat status nggak Pak? Iya, buat status dan itu nggak saya minum. Saya cium karena emangnya 50.000. Ternyata memang yang dijual itu tidak hanya rasanya tapi tempatnya, bisa kumpul-kumpul dan sebagainya. Itulah nilai yang lain. Maka pinter-pinter ya. Jadi kalau yang di pinggir jalan itu memang lebih banyak ya produknya langsung orang haus beli itu beres. Tapi kalau yang 50.000 per kopi itu betul-betul Jual gengsi. ya, gengsi yang luar biasa. 1 minggu pokoknya nggak makan hanya dengan harga kopi yang 50.000. Ya. Oke, terima kasih. Terus yang sebelah sini terkait dengan contoh real price dan promotion. Salah satu yang pernah Anda amati, kira-kira menariknya apa? Di bidang apa? Secara promosinya apa yang menarik? Gacuan? Tempatnya? Apa? Bisa dilanjutin dari kopi tadi. Iya. Kopi sekarang ada baru lagi, Iya. gak jauh di Kota Lama. Iya. Itu ada namanya Halaman Kota. Dimana kan beberapa kali saya ke sana, saya lihat itu target dia itu memang para pekerja dan mahasiswa di sana itu. Jadi di sana kayak pada umumnya dia semi outdoor. Jadi dia ada outdoor, ada indoor. Dia tertutup itu, dia di sana kebetulan 24 jam. Jadi bisa dimanfaatkan buat kita. Untuk place-nya yang pertama bagi kita mahasiswa yang mungkin cari tempat yang price-nya lumayan, masih jiram di kantong, terus untuk tugas dia wifi pun lancar, 24 jam kita bisa stay di sana gitu kapan pun kita mau. Mungkin untuk promotionnya ada kopi di sana, mungkin kalau kita lihat ada satu kopi pernah kita beli mungkin harganya 25.000 untuk kopi aja, cuma di sana ada kita lihat untuk harga satu makanan itu ada kopi sama roti dibanding mungkin 20.000, jadi lebih efisien, lebih hemat di kantong. Dalam harga 20.000, 25.000 kita dapat makan dan minum, jadi nggak menguras banget gitu lah seperti itu. Oke, kesimpulannya paket hemat. Jadi sekali datang bisa makan sekaligus minum. Ya betul, ini saya kira efisien juga. Jadi orang tidak sekedar puas haus, juga kenyang perutnya. Saya kira ini juga termasuk ya strategi yang menarik. Karena orang itu kan pinginnya itu ya serba lengkap. Ya, dengan harga X rupiah tapi sudah mendapatkan, beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3. Ya seperti yang kalau kita beli garmen baju kan nggak berhenti karena apa? Ada diskon terus lah, itu kan itu juga strategi saya. Oke, terima kasih.
kawan-kawan, saya kira pertemuan hari ini cukup terkait dengan konsep pemasaran. Nah, di RPS yang kedua minggu depan kita lanjutkan terkait dengan ruang lingkup pemasaran. Baiklah, pada pertemuan ini saya kira cukup menarik. Kawan-kawan sudah banyak ide-ide gagasan, masukan, dan kita analisis terkait dengan proses bisnis di lapangan. Ya, semoga bermanfaat dan kita akhiri hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mohon maaf atas hal yang kurang dipergunakan. Semangat selalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.